Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah pesan leluhurmu kepadamu untuk hidupmu. Kira-kira apa yang leluhurmu ingin sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Pesan leluhurmu kepadamu untuk hidupmu. Kita lihat apa temanya dan dia mau menasihati apa. Di sini pesan leluhur untukmu ya, bukan readingan-readingan untuk ramalan ya atau prediksi. Cuman di sini pesan beliau ya untuk kamu. Jadi ya ambil positifnya saja gitu. Di sini saya hanya bisa menyampaikan. Ya, selebihnya ya itu urusan kamu. Kamu mau mengerjakan, mau melakukan, berarti kamu mau hidupmu ada perubahan. Kalau tidak, ya berarti hidupmu begitu-begitu aja, tumpun mundur. Ingat, HP, teknologi semakin maju. Masa kamunya semakin mundur, ya. Jadi tetap harus ada perubahan agar hidupmu lebih baik, ya. Kita lihat pesan apa yang ingin disampaikan leluhurmu kepadamu. Oke. Di sini ada Wheel of Fortune, King of Swords, Star, the Moon, the Magician, Jasmine, Six of Wands, Seven of Swords. Wow, bicara tentang jangan melupakan, ingatlah selalu. Wah. Jadi di sini ya, leluhurmu ingin mengatakan kepadamu, mungkin ke depan ataupun mungkin ini sudah terjadi ya, dimana nanti disebutkan orang-orang seperti ini, karakternya, ciri-cirinya ini orang jangan kamu lupakan ya seumur hidupmu, supaya ini jadi landasan untuk kamu bisa mengambil sikap kepada mereka ya. Yang pertama, orang yang membuatmu sakit hati. Kita di sini bukan yang negatif ya, tetapi di sini kita selalu memberikan pemaafan, tetapi selalu ingat apa yang pernah mereka lakukan. Supaya apa? Kita mempunyai pengalaman dan kita belajar dari pengalaman. Ya, ibaratkan kamu udah tahu tuh jalan itu rusak ya, jangan jalan-jalan di situ. Kalau tidak ya nanti kamu terjatuh gitu. Ya. Tapi terkadang manusia di sini ya, leluhurmu bilang, kamu udah tahu itu orang toksik tapi masih di situ. Berarti kamu mengizinkan untuk dirimu masuk di jurang. Kebanyakan seperti gitu. Nah, ini leluhurmu mau menyampaikan kepadamu bahwa orang yang membuatmu sakit hati itu adalah kalau mau dibilang itu adalah petunjuk dari semesta bahwa orang itu tidak pantas untukmu, tidak baik untukmu. Entah siapapun ya, entah mungkin dari keluarga, ini umum ya, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan, bisa dari pasangan atau lingkungan.
entah lingkungan dari tempat tinggal ataupun mungkin lingkungan kerja. Karena bicara tentang ada yang membuatmu sakit hati dari ucapan, walaupun mungkin cuman ngebully, cuman bercanda, cuman guyon, tetapi ya itu, kamu sakit hati. Dimana dia meremehkanmu, memandang enteng kamu, berarti itu orang tidak baik. Itu adalah satu petunjuk. Ya, bukan kamu lagi ikut-ikutan di situ. Jadi malah kamu jadi toksik juga seperti dia. Dimana kamu juga saling mengejek-ngejek. Kamu udah tahu itu dosa, nggak bagus, masih dibikin. Kenapa? Tertular. Akhirnya kamu membuat dosa juga. Ya. Jadi orang ini nggak boleh kamu lupa bahwa orang ini adalah orang yang tidak baik, di mana dia membuliku, dia membuatku sakit hati. Kamu harus memberikan jarak. Ya, kalau tidak ya berarti kamu mengizinkan mereka melukaimu. Oke, yang kedua di sini orang yang harus kamu ingat, ya, jangan lupakan dia adalah orang yang menyebabkan kamu dalam masalah. Ya. Leluhurmu mau mengatakan bahwa kalau kamu masih di situ berarti kamu mengizinkan masalah-masalah lainnya datang kalau kamu masih bersama dia. Ya. Ini kan bicara penyakit yang kambuh-kambuhan. Pola pikir orang itu berbeda. Tetapi karakter itu susah untuk dirubah. Kalau memang dia mau berubah ya dia berubah, tapi susah. Yang mau bisa bikin dia berubah ya siapa? Dirinya sendiri. Bukan kamu. Jadi kalau orang yang menyebabkan kamu mendapatkan masalah, nah itu berarti orang itu tidak baik. Nanti dia menjerumuskan kamu, playing victim, ya, menghasut kamu. Akhirnya kamu yang kena dampaknya, kena sasaran dari perbuatan dia atau kena sanksi dari perbuatan dia, ya. Jadi ini orang yang kamu harus jangan lupa, ya, dan jangan sampai kamu dekat-dekat. Bukan berarti saya bilang kamu pilih-pilih teman, tidak. Tetapi di sini ya saya hanya menyampaikan bahwa leluhurmu bilang jangan melupakan orang itu. Dimana ya kamu juga harus bisa memberikan jarak, memberikan perlindungan untuk dirimu. Dengan apa? Dengan jaga jarak. Kita bukan bilang kita tidak mempunyai hati untuk bersama gitu, tidak. Tetapi kita tetap memaafkan, tetapi tidak seperti dulu lagi gitu. Ya. Dibandingkan kita stres, emosi, ya, percuma, rezekimu gak akan bagus. Karena apa? Kamu dekat-dekat dengan orang yang bikin kamu sakit hati, ataupun menyebabkan kamu dalam masalah. Sedikit lagi saya dapat marah gara-gara dia, gak nyaman. Kalau kamu merasa gak nyaman, berarti tempatmu bukan di situ. Ya, ini pesan leluhurmu ya, saya cuma menyampaikan ya. Jangan bilang Kak Ica sok tahu, saya gak sok tahu, saya sama-sama dengan kamu belajar. Saya reading juga. Saya reading kamu, saya pun introspeksi diri saya. Kita sama-sama belajar. Karena ini pesan semesta. Saya hanya membacakan, tetapi saya juga mendengar. Untuk siapa? Untuk diriku juga. Gitu. Ya. Oke, jadi orang yang menyebabkan kamu dalam masalah, ya kamu jangan dekat-dekat. Entah mungkin pergaulan bebas, entah tipu-tipu, ya, ataupun manipulasi, ataupun apapun, ya jangan dekat-dekat. Ya. Nanti kamu ikut terjerumus atau kamu malah menjadi korbannya. Oke, kita lihat lagi. Yang gak boleh kamu lupakan, Ace of Cups, Queen of Cups, Eight of Cups, dan Strike. Berikutnya, jangan pernah melupakan orang yang pernah meninggalkanmu saat ada masalah. Orang cemen, atau meninggalkanmu pada saat kamu susah. Berarti orang memanfaatkan kamu. Ya, jangan pernah melupakan dia. Ya, kita memaafkan oke, tapi jangan pernah melupakan dia. Di mana ya kamu harus ingat terus apa yang pernah dia lakukan, di mana ya kamu tahu bahwa oh ternyata dia hanya memanfaatkan saya. Pada saat kamu ada uang, dia datang lagi, kamu udah tahu bahwa oh ternyata dia hanya manipulasi. Di mana saat ada keuntungan saja kamu bersamaku. Ya, karena pada saat kamu memberikan ruang kepadanya, ya berarti kamu tidak melindungi dirimu. Suatu saat nanti kamu susah, ya dia pergi lagi. Ya, contohnya apa Kak Ica? Contohnya kayak selingkuh. Ya, bicara tentang menyakiti, meninggalkan, ya, ataupun mungkin tidak jujur, ya.
Selingkuh itu penyakit yang kambuh-kambuhan. Kamu nggak nyenyak, kamu nggak tenang. Bukan berarti saya suruh kamu berpisah, no, itu pilihan kamu. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan orang yang membuat kita stres, emosi, itu nggak nyaman. Bahkan kita yang sakit sendiri, sakit secara fisik dan mental. Besok dia ulang lagi, besok pada saat dia nggak ada duit, dia datang ke kamu. Pada saat ada duit, dia bersama yang lain. Atau malah kamu yang nggak ada duit, ya dia pergi hempaskan kamu. Kamu kayak sampah aja gitu. Ini bisa juga dalam hal pertemanan, dimana kamu ada uang, mau mereka datang. Kalau nggak ada uang ya lupa, ya. Ataupun pinjam duit, ya. Kalau pinjam, wah ibanya sampai kayak macam, wah ngiba ya, kayak macam, wah nggak tahu lagi pakai bahasa apa yang akhirnya kamu terhanyut dan meminjamkan. Pada saat kamu sudah meminjamkan dan pas jatuh tempo, kamulah yang jadi pengemis, ya. Ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk mempunyai prinsip supaya kamu tidak dipermainkan. Kamu jangan murahan, ya. Harus punya prinsip bahwa tanpa kamu juga saya bisa, ya. Jangan mengharapkan bantuan dari mereka, tetapi kamu yang harus bisa memberikan kenyamanan, kemapanan untuk dirimu sendiri tanpa bantuan-bantuan orang lain. Tapi kalau kita menjadi berkat buat orang lain bisa. Tetapi ingat juga, siapa dulu yang kita tolong. Kalau orangnya masih sehat walafiat, ya ngapain kita tolong? Berarti kita mengiyakan atau mengizinkan atau membenarkan kemalasan mereka. Cari orang yang betul dan pantas untuk kita tolong, ya. Jadi semesta mau sampaikan, jangan lupakan orang yang pernah meninggalkanmu saat ada dalam masalah ataupun meninggalkanmu pada saat kamu susah, ya. Dia kembali lagi, kamu ingat, oh ini orang ini hanya berdrama gitu, ya. Sudah, kita mainkan aja dramanya, enggak, tapi kita jangan masuk dalam alur ceritanya, ya. Nanti bikin mumet kamu, stres kamu, kasihan. Lihat, leluhurmu kasihan pada dirimu, ya. Karena apa? Tidak memakai logika, gitu, ya. Oke, dan terakhir di sini di mana jangan pernah lupakan dirinya, ya. Jangan melupakan orang yang pernah menolongmu saat kamu dalam masalah. Ingat, ya. Ada juga yang menolong kamu. Ingatlah dia. Kalau kamu sudah sukses atau kamu sudah pokoknya kamu ada dalam masalah, kamu dalam susah, atau mungkin kamu berjasa, makanya orang bilang apa? Lebih baik hutang uang dibandingkan hutang budi, ya. Tetapi ya alangkah baiknya nggak ada hutang-hutangan gitu. Nah ini, ya, kamu hutang budi sama dia, ya. Kalau dia menolong kamu, jadi jangan sampai kamu melupakan dia. Setidaknya ya, contoh ya, kamu disayang sama, kamu dibantu sama om kamu atau tante kamu, ya rawatlah anak dia, sayangilah anak dia. Mungkin kamu tidak bisa berbuat banyak kepada om tante kamu yang membantumu, tetapi setidaknya kamu bisa membantunya dengan mungkin menjaga anaknya atau berbuat baik yang masih ada sangkut pautnya dengan dirinya, ya. Kenapa? Supaya rezekimu bagus. Orang yang tahu diri, sadar diri, ya, dan tahu balas budi, itu rezekinya bagus. Kenapa? Karena kamu tidak ke depan itu tidak akan mempunyai hutang karma. Ya, nih bicara karma soalnya. Riskan gitu. Ya. Jadi yang semesta mau sampaikan, jangan pernah melupakan orang yang pernah menolong kamu pada saat kamu susah. Ya. Karena dia orang yang tulus. Susah loh dapat orang yang tulus. Ya, orang yang berdrama itu banyak. Orang yang penuh kepalsuan itu banyak. Tapi jangan sampai kamu artinya kehilangan orang yang tulus. Wah, jarang itu orang yang tulus, ya. Dan orang yang tulus itu datang pada saat apa? Pada saat kamu susah. Nah itu, jaga mereka baik-baik. Jangan pernah melupakan dia, dan ya kalau bisa kamu bisa membalasnya dengan apa, terserah. Yang pastinya kamu harus bisa lebih baik. Atau kalau kamu sudah sukses, bantulah juga dia. Seperti gitu, ya, supaya rezeki kamu mengalir juga deras. Oke, itu yang ingin leluhurmu sampaikan kepadamu, ya. Jangan pernah lupakan orang ini, atau jangan pernah lupakan dirinya, di mana karakter-karakter orang yang tadi saya sebutkan. Ya, itu pegangan untuk dirimu supaya menjadi pelajaran untukmu bahwa inilah orang-orang yang memang harus saya ingat dan harus saya balas budi.
dan mungkin ada sebagian yang memang harus saya beri jarak untuk kesehatan fisik dan mentalku. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi kelimpahan, sukacita dan keberuntungan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.